Oke, kita sudah masuk pada dua soal latihan sebelumnya, ada dua nomor. Silakan dikerjakan, nanti kita akan lihat dan review di bagian akhir. Sekarang kita akan masuk pada bagian yang kedua. Oke, pada bagian yang kedua ini kita akan mulai dengan pengertian stroke. Nah, stroke ini apa? Stroke ini merupakan gangguan pada pembuluh darah di otak. Gangguannya berupa tersumbat atau pecahnya pembuluh darah di otak yang terjadi secara mendadak dan berlangsung selama 24 jam atau lebih dan diakibatkan oleh sebab vaskular. Jadi kalau misalkan ada pecah pembuluh darah diakibatkan oleh trauma, ya kalau misalkan jatuh, kecelakaan dan seterusnya, berarti itu bukan disebut sebagai stroke. Nanti kita akan bahas lagi di bagian trauma kepala. Jadinya stroke ini merupakan gangguan pembuluh darah di otak akibat pecah atau tersumbatnya pembuluh darah di otak yang terjadi secara mendadak dan berlangsung selama 24 jam atau lebih dan disebabkan oleh sebab vaskular, ya. Nah, stroke ini dibagi menjadi dua, stroke iskemik dan juga stroke hemorrhagic. Stroke iskemik ini dalam bahasa Inggrisnya adalah CVDNH, cerebrovascular disease non-hemorrhagic atau stroke iskemik. Yang satunya adalah stroke hemorrhagic, yaitu cerebrovascular disease hemorrhagic, CVDH. Artinya stroke iskemik atau CVDNH, stroke hemorrhagic atau CVDH. Nah, stroke iskemik ini apa? Stroke iskemik ini merupakan stroke sumbatan. Ini namanya juga non-hemorrhagic, berarti stroke sumbatan. Ya, stroke cuma ada dua, stroke sumbatan sama stroke perdarahan. Yang satu iskemik, yang satu hemorrhagic. Yang iskemik itu adalah sumbatan, yang hemorrhagic ini adalah perdarahan. Jadinya stroke iskemik ini merupakan stroke yang diakibatkan karena terjadi sumbatan pada pembuluh darah di otak. Nah, sumbatannya bisa karena trombus dan juga bisa karena emboli yang mengakibatkan terganggunya perfusi atau aliran darah di otak. Sedangkan stroke hemorrhagic ini merupakan gangguan perfusi jaringan yang ada di otak akibat pecahnya pembuluh darah di otak. Jadinya hafalnya sebenarnya sangat amat mudah, ya. Yang iskemik ini stroke sumbatan, yang hemorrhagic ini stroke perdarahan. Seperti itu, ya. Jadi stroke ini merupakan gangguan pada pembuluh darah di otak, baik pecah atau tersumbatnya pembuluh darah di otak, ya. Kalau misalkan tersumbatnya pembuluh darah di otak namanya stroke iskemik, ya. Kalau misalkan pecah pembuluh darah di otak namanya stroke hemorrhagic, ya. Stroke iskemik ini bisa diakibatkan oleh trombus dan juga oleh emboli. Nah, kalau misalkan ada pecah pembuluh darah di otak, otomatis darah yang seharusnya mengalir sampai ke bagian perifer di sel-sel otak juga akan ikut terganggu, sehingga tidak mendapat suplai darah yang cukup. Begitupun dengan stroke sumbatan. Ketika ada sumbatan pembuluh darah di otak, yang bagian perifer otak juga nggak akan mendapatkan suplai darah yang cukup akibat sumbatan yang terjadi. Oke, yang berikutnya, pengetahuan ini akan mempengaruhi cara kita dalam melakukan perawatan kepada pasien stroke. Kita ingat lagi sifat penting dari sel otak, yaitu sel otak ini merupakan pengguna glukosa dan oksigen terbanyak. Berikutnya adalah kerusakan sel otak ini bersifat irreversibel atau tidak bisa diperbaiki. Yang berikutnya adalah kerusakan sel otak ini akan berdampak pada hilangnya fungsi tubuh tertentu yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi kalau misalkan kerusakan sel otaknya terjadi di bagian frontalis, berarti fungsi frontalisnya akan bermasalah. Begitupun seterusnya, ya. Seperti yang saya sudah bilang di awal. Nah, bedanya sel otak sama sel yang lainnya seperti sel kulit, kalau sel kulit bisa menyembuhkan dirinya sendiri, ya. Dengan memberikan lingkungan yang nyaman juga akan menjadi begitu baik. Tapi sel otak tidak demikian, ya. Kerusakan sel otak ini bersifat irreversibel atau tidak bisa diperbaiki, ya. Sehingga kita harus memberikan cara kita men-treat pasien dengan stroke juga harus tepat, karena kita ingat kerusakan yang terjadi pada sel otak ini bersifat irreversibel atau tidak bisa diperbaiki. Oke, secara umum stroke dibagi menjadi dua, yaitu stroke iskemik atau sumbatan dan juga stroke hemorrhagic atau perdarahan. Nah, stroke iskemik sendiri lagi dibagi lagi menjadi dua, yaitu stroke emboli dan juga stroke trombotik. Sedangkan stroke hemorrhagic dibagi lagi menjadi dua, yaitu perdarahan intracerebral atau PIS atau dalam bahasa Inggrisnya ICH.
intracerebral hemorrhagic, dan yang kedua adalah stroke perdarahan subarachnoid, yaitu PSH, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu subarachnoid hemorrhagic. Selanjutnya kita akan masuk pada latihan yang kedua, ya. Oke, coba dimulai dengan menjawab soal ini. Nanti akan dikumpulkan di bagian akhir. Harapan saya tidak melihat contekan atau jawaban sebelumnya, ya. Jadi ini bisa mengukur sebagaimana kalian memahami materi mengenai stroke. Nah, faktor-faktor risiko stroke, ya, faktor risikonya ada banyak. Ada faktor risiko yang bisa diubah dan yang tidak bisa diubah. Faktor-faktor risiko yang bisa diubah itu seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung seperti arterial fibrilasi atau AF, hiperlipidemia, merokok, obesitas, stres, kurang latihan fisik, dan juga konsumsi alkohol yang berlebihan. Sedangkan faktor risiko yang tidak bisa diubah itu seperti usia, jenis kelamin, etnik, dan keturunan. Ya, usia tidak bisa diubah, jenis kelamin juga tidak bisa diubah, etnik juga tidak bisa diubah, keturunan juga tidak bisa diubah. Ya. Kita akan masuk pada latihan soal yang ketiga. Silakan dikerjakan. Oke, manifestasi klinis atau tanda dan gejala dari stroke ini bergantung pada lokasi dan luasnya sumbatan atau perdarahan yang dialami oleh pasien. Ya, jadi bermacam-macam. Kalau misalkan dia terjadi sumbatan atau perdarahan di bagian frontalis, ya berarti fungsi frontalis yang bermasalah. Gejalanya apa saja? Yang pertama, bisa mati rasa atau kelemahan pada wajah, lengan, atau kaki, terutama pada satu sisi tubuh. Yang kedua, kebingungan atau perubahan status mental, atau bisa kita lihat dengan perubahan GCS. Yang berikutnya adalah kesulitan berbicara atau memahami ucapan, atau yang disebut dengan afasia. Yang berikutnya adalah gangguan penglihatan, kesulitan berjalan, pusing, dan kehilangan keseimbangan dan koordinasi, sakit kepala yang tiba-tiba. Nah, ini biasanya terjadi pada stroke hemorrhagic. Jadi pada stroke hemorrhagic, dari pemeriksaan fisik kita bisa lihat nih, ketika kita membedakan antara stroke iskemik dan hemorrhagic, kita bisa tanyakan ke pasien ada nyeri kepala secara tiba-tiba atau tidak. Biasanya pada stroke hemorrhagic terjadi sakit kepala yang tiba-tiba. Yang berikutnya adalah gangguan persepsi, bisa hemianopsia homonim. Yang berikutnya bisa hemiplegia atau hemiparesis, atau disfagia atau kesulitan menelan, dan penurunan kesadaran atau decrease of consciousness atau DOC. Nah, untuk DOC atau decrease of consciousness atau penurunan kesadaran ini, kita juga bisa pastikan apakah ini memang dia DOC-nya karena masalah intrakranial, masalah di bagian kepala, atau di bagian ekstrakranial. Ya, kenapa demikian? Karena tidak semua orang yang penurunan kesadaran itu adalah stroke. Ya, bisa saja terjadi di ekstrakranial. Contohnya seperti apa? Seperti hipoglikemi, hiponatremi, uremia, hepatikus, atau gangguan metabolik lainnya. Jadi, tidak selamanya penurunan kesadaran itu adalah pasien stroke. Ya, jadi kita harus pastikan dulu ini perdarahannya, penurunan kesadarannya di bagian intrakranial atau ekstrakranial, sehingga kita bisa memberikan intervensi juga yang tepat. Karena di bagian ekstrakranial juga pasien bisa penurunan kesadaran, seperti yang tadi saya sudah bilang, contohnya pada pasien dengan hipoglikemi, pasien dengan kekurangan gula, ya bisa juga tidak sadarkan diri. Ya, nah gimana kita tentukan ini di intrakranial atau ekstrakranial? Ya, dengan pemeriksaan diagnostik dan pemeriksaan penunjang lainnya. Selanjutnya, ketika kita bicara tentang penurunan kesadaran, tidak akan lepas dari yang namanya GCS. Ya, GCS ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu dari I, respon verbal, dan juga motorik, I, V, dan M. Jadi GCS maksimal itu 15 dan GCS paling rendah itu adalah 3. Jadi tidak ada yang namanya GCS 0 atau GCS 16 dan GCS 17. Jadi GCS itu maksimal di 15 dan paling rendah itu adalah 3. GCS I1, motorik 1, verbal 1. Ya, kalau paling tinggi I4, motorik 5, dan juga verbalnya 6. Ya, silakan dipelajari dan harus dipahami dan juga dihafalkan. Karena ini merupakan modal utama ketika kita mengkaji tingkat kesadaran dari pasien. Oke, ini adalah salah satu cara untuk kita bisa tahu pasien ini stroke apa tidak.
ya. Yang pertama kita lakukan pengkajian face. Face itu apa? Yang pertama face, kita lihat wajahnya simetris apa tidak. Ketika disuruh senyum, biasanya pada pasien stroke tidak simetris antara kiri dan kanan, ya. Jadi kita bisa instruksikan pasien untuk senyum, biasanya tidak simetris dan terjadi kelumpuhan di otot wajah. Yang kedua adalah arms. Arms ini apa? Berkaitan dengan kelemahan pada bagian lengan, ya, atau pada bagian ekstremitas. Yang berikutnya adalah speech. Biasanya pada pasien-pasien stroke, saat kita instruksikan untuk bicara, mengalami masalah atau kesulitan dalam berbicara. Yang berikutnya adalah T, yaitu timing, ya, ditanyakan sudah mulai dari kapan dan segera hubungi fasilitas kesehatan untuk segera bisa didapatkan tindakan lanjutan, ya. Oke, manifestasi klinis dari stroke seperti yang sudah diingatkan di awal. Kalau manifestasi klinis stroke itu tergantung pada luasnya atau lokasinya sumbatan dan perdarahan yang dialami oleh pasien. Ya, kalau misalkan terjadi di arteri middle cerebral, biasanya pasien akan mengalami afasia, hemenopsia, defisit motorik dan sensorik dan seterusnya, ya. Jadi tergantung di mana lokasi dan luasnya sumbatan atau perdarahan yang dialami oleh pasien. Oke, pada pasien stroke, defisit motoriknya itu biasanya berlawanan. Jadi kalau misalkan pasien mengalami kelemahan di sebelah kiri, biasanya yang tersumbat atau mengalami perdarahannya itu adalah sisi otak sebelah kanan. Begitupun sebaliknya, jika pasien mengalami defisit motorik sebelah kanan atau kelemahan di sebelah kanan, biasanya sumbatan atau perdarahannya itu adalah di sebelah kiri. Mengapa demikian? Karena lesi di satu sisi otak itu mempengaruhi fungsi motorik di sisi yang berlawanan atau kontralateral, ya. Jadi kalau misalkan pasien mengalami paralisis atau hemiplegi di sebelah kiri, berarti sumbatan atau perdarahannya di sisi otak sebelah kanan dan sebaliknya. Sebelumnya kita sudah paham mengenai stroke iskemik. Kalau stroke iskemik itu merupakan stroke sumbatan dan dibagi menjadi dua, yaitu stroke trombosis dan juga stroke emboli. Namun sebelum paham mengenai kedua jenis stroke ini, mari kita paham dulu apa itu trombus dan juga apa itu emboli, ya. Jadi emboli ini merupakan zat asing seperti gumpalan darah, ya, gumpalan udara dan gumpalan kolesterol yang umumnya berasal dari jantung. Sedangkan trombus ini merupakan gumpalan darah yang terbentuk pada pembuluh darah, dan gumpalan darah ini merupakan respon terhadap cedera atau luka. Namun ketika terjadi di luar kondisi tersebut, ia bisa mengeras dan menjadi padat. Jadi apa itu stroke trombotik dan juga stroke trombotik atau stroke trombosis dan juga stroke emboli? Kalau stroke emboli disebabkan oleh emboli yang umumnya berasal dari jantung. Sedangkan stroke trombotik ini disebabkan oleh trombus yang terjadi pada arteri karotis interna yang secara langsung masuk ke arteri cerebri medialnya. Nah, kita akan bahas lebih lanjut tentang stroke trombosis, ya. Seiring bertambahnya usia, dinding arteri akan menjadi lebih tebal dan tidak elastis akibat adanya deposit lemak dari hari ke hari, dan pada dinding bagian dalam arteri ini bisa menyempit karena adanya deposit lemak. Nah, kondisi ini yang kita sebut dengan namanya aterosklerosis. Aterosklerosis itu apa? Aterosklerosis ini merupakan penyempitan pembuluh darah yang disebabkan oleh penumpukan plak, ya. Nah, aterosklerosis ini membuat dinding dalam pembuluh darah ini menjadi tebal dan menyebabkan penyempitan, sehingga bisa menyebabkan gangguan aliran darah yang melewati pembuluh darah tersebut. Ya, jadi kalau pembuluh darah makin menyempit, otomatis darah yang melewati pembuluh darah tersebut menjadi tidak begitu bagus perfusinya. Nah, kondisi tersebut bisa mengganggu aliran darah yang melewati pembuluh darah tersebut. Nah, lama-kelamaan ya bisa terjadi penyumbatan pada pembuluh darah tersebut. Nah, penyumbatan yang terjadi pada pembuluh darah tersebut, pada permukaan arteri tersebut, lama-kelamaan bisa menjadi rapuh dan mudah patah, sehingga bisa menyebabkan perdarahan vokal dan terbentuklah trombus. Nah, trombus ini yang terbentuk ini dapat pecah dan mengalir ke pembuluh darah lainnya, sehingga misalnya mengalir ke pembuluh darah di otak, ya bisa manifestasi klinisnya ya bisa seperti pada pasien stroke. Jadi ketika trombus ini lepas akibat adanya perdarahan vokal di daerah arteri tersebut, ya ketika lepas dan menyumbat pada pembuluh darah di otak ya bisa menyebabkan stroke. Nah, ini yang disebut dengan stroke trombosis.
Nah, apa bedanya dengan stroke emboli? Nah, emboli pada umumnya disebabkan oleh adanya bekuan darah yang terjadi di jantung. Nah, kondisi jantung misalnya seperti pada pasien-pasien dengan atrial fibrilasi, ya, AF, atau kelainan pada denyut jantung yang tidak teratur, ya. Kondisi seperti ini bisa menyebabkan pembentukan genangan darah di jantung dan meningkatkan resiko pembentukan gumpalan darah di bilik jantung. Nah, sebagian gumpalan darah tersebut bisa lepas dan berjalan memasuki pembuluh darah ke otak sehingga mencapai pembuluh darah di otak dan bisa menyebabkan penyumbatan aliran darah. Sehingga kita lihat untuk faktor risiko stroke sendiri salah satunya adalah atrial fibrilasi. Nah, atrial fibrilasi ini apa? Atrial fibrilasi ini merupakan kelainan atau kondisi atau penyakit akibat adanya denyut jantung yang tidak teratur pada dinding atrium, ya. Nah, kondisi seperti ini bisa menyebabkan genangan dan membentuk gumpalan darah. Nah, gumpalan darah ini akan mengalir ke pembuluh darah di otak dan bisa menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah di otak. Nah, kalau misalnya sudah menyempit, ya bisa terjadi namanya stroke emboli, gitu ya. Jadi bedanya seperti demikian. Nah, kalau misalkan penyumbatannya di otak, ya bisa stroke. Kalau penyumbatannya di paru, ya bisa emboli paru. Kalau sumbatannya di jantung, ya bisa ACS, STEMI, NSTEMI, unstable angina, angina pectoris, dan seterusnya. Kalau sumbatnya embolinya sumbatnya di atau trombosnya sumbatnya di tungkai, ya bisa menyebabkan DVT, deep vein thrombosis. Kalau sumbatnya di jantung, ya bisa menyebabkan RVT, renal vein thrombosis. Jadi tergantung di mana lokasinya emboli atau trombosis itu terjadi atau menyebabkan penyumbatan di arteri yang mana. Kalau di otak, ya menyebabkan stroke. Kalau di paru, ya emboli paru, dan seterusnya. Seperti demikian, ya. Jadi kita harus paham dulu, ya, bagaimana perbedaan antara stroke emboli dan juga stroke trombosis, gitu ya. Oke, kita tahu bahwa stroke ini adalah gangguan aliran pembuluh darah di otak, ya. Ketika terjadi penyempitan, ya stroke iskemik. Ketika terjadi perdarahan, ya stroke hemoragik. Lalu gejalanya kira-kira mana yang lebih berat antara stroke iskemik atau juga hemoragik, ya? Ya, gejalanya kita tidak bisa bilang mana yang lebih berat atau mana yang lebih ringan, ya. Kenapa? Karena tergantung pada lokasi dan luasnya sumbatan atau perdarahan yang dialami oleh pasien. Ya, pada umumnya ketika bisa saja pada stroke hemoragik, ya, ketika perdarahannya tidak begitu luas dan tidak begitu banyak, ya bisa saja kondisinya akan stabil. Ya, begitupun sebaliknya pada stroke iskemik, bisa saja ketika sumbatannya lebih luas dan mengenai pada lokasi tertentu, ya bisa saja gejalanya akan lebih berat. Jadi kita tidak bisa pastikan mana yang lebih berat atau mana yang lebih ringan, karena prinsipnya tergantung pada lokasi dan luasnya sumbatan atau perdarahan yang dialami oleh pasien. Tetapi, ya, pada umumnya ketika di klinisi, ya, ketika kita melihat langsung ke pasien, ya pada umumnya prognosis pada stroke hemoragik lebih berat dibandingkan stroke iskemik, ya. Jadi prognosisnya stroke hemoragik lebih berat daripada stroke iskemik, ya. Tapi untuk lihat gejalanya mana lebih berat, ya tergantung pada luas dan juga lokasi dari sumbatan atau perdarahan yang dialami oleh pasien. Nah, ini tanda dan gejala stroke. Mirip-mirip juga dengan FAS, ya, untuk mendeteksi, melihat dan membedakan pasien ini stroke apa bukan. Dari FAS juga bisa, ini yang dikeluarkan oleh Kemenkes, ya, untuk gejala dan tanda-tanda pasien yang mengalami stroke, ya. Slogannya yaitu segera ke rumah sakit. Nah, segera itu apa? Senyumnya tidak simetris, terus gerak separuh tubuh yang lemah secara tiba-tiba, bicara pelo, setelah itu kebas, ada gangguan penglihatan dan sakit kepala. Selanjutnya kita akan masuk pada latihan soal nomor 5 dan juga soal nomor 6. Silakan dikerjakan, ya. Sebenarnya berbicara mengenai patofisiologi sudah sempat kita singgung di awal, ya, bagaimana perjalanan penyakit pada seseorang sehingga pasien bisa terkena stroke iskemik maupun stroke hemoragik. Nah, ini dimulai dari mana? Dari sirkulasi peredaran darah.
Jadi darah disuplai ke otak oleh dua pasang arteri utama, yaitu arteri karotis interna yang merupakan sirkulasi anterior dan juga arteri vertebralis yang merupakan sirkulasi posterior, yang juga sudah kita bahas melalui lingkaran of Willis pada anatomi fisiologi. Sehingga saya sudah bilang di awal, anatomi fisiologi itu menjadi hal yang penting ketika kita mau membahas mengenai stroke, ya. Jadi circle of Willis ini merupakan circle penghubung antara sirkulasi anterior dan juga sirkulasi posterior. Nah, gimana ceritanya sehingga bisa terjadi stroke? Nah, darah disuplai melalui arteri ini, dan beberapa faktor risiko ya, seperti merokok, darah tinggi, ya, diabetes mellitus, kondisi AF atau atrial fibrilasi, setelah itu obesitas, kurangnya latihan fisik, ya, kebiasaan mengonsumsi alkohol dan seterusnya, ya lama-kelamaan bisa menyebabkan gangguan pada pembuluh darah. Gangguannya apa? Ya bisa menyempit karena adanya trombos atau embol atau aterosklerosis yang ada pada dinding pembuluh darah dan mengakibatkan penyempitan pada dinding pembuluh darah. Ya kalau misalkan pembuluh darah menjadi menyempit, ya lama-kelamaan juga bisa menyebabkan hipertensi karena jantung akan berusaha menumpahkan darah dengan lebih ekstra lagi untuk bisa mensuplai darah ke bagian perifer dari tubuh, ya, sehingga lama-kelamaan bisa hipertensi. Nah, si trombus atau emboli ini bisa lepas dan bisa menyumbat si pembuluh darah yang ada di otak, ya. Jadi beberapa faktor risiko itu bisa menyebabkan trombus atau emboli, ya, dan bisa menyebabkan sumbatan di otak. Dan apa dampaknya kalau misalnya terjadi sumbatan di otak? Ya kita tahu sendiri, kalau misalnya ada sumbatan, otomatis gangguan perfusi ke bagian arteri yang ada di sekitar otak juga akan ikut terganggu. Ya lama-kelamaan ya bisa nekrosis dan kematian jaringan. Ya kalau misalkan tidak ditangani dengan begitu baik, sehingga bisa memanifestasi kliniskan ya stroke. Ya, tergantung trombos atau embolinya berada di mana atau menyumbat di bagian daerah yang mana. Begitu ya. Jadi kalau misalkan pada stroke perdarahan, ya lama-kelamaan ketika jantung menumpahkan darah yang begitu dengan tensi yang begitu tinggi, ya pembuluh darah di kepala juga bisa pecah. Nah, kondisi ini, pecahnya pembuluh darah ini juga bisa mengganggu aliran darah yang ada di sekitar tersebut. Nah, lama-kelamaan bisa infrak, bahkan bisa iskemi dan juga bisa kematian jaringan yang ada di sekitar pembuluh darah, dan bisa memanifestasi kliniskan, ya pasien bisa penurunan kesadaran dan seterusnya. Bisa peningkatan tekanan intrakranial dan seterusnya. Ya karena apa? Ya kita kembali lagi ke prinsip dari Monro-Kelly. Ketika ada perdarahan, ya bisa menyebabkan namanya peningkatan tekanan intrakranial karena adanya penambahan volume darah di sekitar, gitu ya. Jadi kita ingat lagi, selain itu glukosa juga menjadi sumber utama energi untuk menjalankan proses metabolisme di otak. Nah, kekurangan energi ini atau kekurangan glukosa ini ya membuat tubuh tetap menjalankan namanya metabolisme anaerob. Nah, metabolisme anaerob ini apa? Yaitu metabolisme yang menghasilkan energi dan membakar karbohidrat tanpa adanya oksigen. Ya, jadi ketika terjadi penyumbatan, ketika terjadi perdarahan, ya tubuh melakukan namanya metabolisme anaerob, yaitu metabolisme dengan menghasilkan energi dan karbohidrat tanpa adanya oksigen. Nah, metabolisme anaerob ini bisa merangsang pelepasan senyawa glutamat. Nah, senyawa glutamat ini apa? Senyawa glutamat ini yang bekerja pada reseptor sel-sel saraf dan menghasilkan natrium dan kalsium. Nah, kita lihat ketika terjadi metabolisme anaerob, ya akan melepaskan senyawa glutamat yang merupakan reseptor pada sel-sel saraf, dan senyawa glutamat ini akan berespon untuk menghasilkan natrium dan kalium, ya, sehingga natrium membuat jumlah natrium dalam intraseluler meningkat dan pada akhirnya pasien bisa menyebabkan edema jaringan atau edema cerebral. Kenapa demikian? Karena kita lihat lagi ketika intraseluler natrium meningkat, karena fungsi natrium kan mengatur keseimbangan cairan di dalam pembuluh darah, ya. Jadi ketika natrium meningkat, ya bisa menyebabkan edema pada jaringan di sekitar. Sehingga pada pasien-pasien demikian,
pada umumnya ya bisa menyebabkan edema cerebri, bisa sampai nyeri kepala, bahkan bisa sampai penurunan kesadaran akibat adanya peningkatan tekanan intrakranial. Oke, sekarang kita sudah melakukan pengumpulan data, sudah melihat tanda dan gejala pasien ini kira-kira mengarah ke stroke. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yaitu kita lakukan kolaborasi untuk menegakkan atau memastikan kalau pasien ini benar-benar pasien stroke. Yaitu dengan apa? Dengan melakukan pemeriksaan diagnostik. Nah, pemeriksaan diagnostik ini apa? Pemeriksaan diagnostik ini merupakan pemeriksaan untuk mendiagnosis pasti kalau pasien ini sesuai dengan diagnosa yang kita kumpulkan berdasarkan hasil pengkajian atau clinical judgment kita ya. Jadi pemeriksaan diagnostik untuk pasien stroke itu apa saja? Ada banyak sekali, tetapi yang untuk bisa memastikan kalau misalnya ini antara stroke iskemik dan juga stroke perdarahan itu adalah melalui CT scan non kontras ya. CT scan non kontras ini bertujuan untuk menentukan apakah pasien ini stroke iskemik atau stroke hemoragik ya. Kenapa kita tidak lakukan CT scan dengan kontras? Karena CT scan kontras itu butuh persiapan ya, butuh persiapan. Persiapannya bisa 6-8 jam. Sementara pasien ini harus benar-benar ditangani dengan cepat. Karena prinsipnya pada pasien stroke, ketika semakin cepat ditangani, ya prognosisnya juga akan begitu baik. Ya, gimana kita mau menangani pasien ini, kita mau memberikan obat yang tepat kalau misalkan kita tidak CT scan. Ya, jadi kita harus CT scan dulu, memastikan dulu ini benar-benar pasien stroke, antara stroke iskemik dan juga stroke hemoragik, sehingga intervensi atau obat-obatan yang kita berikan juga tepat. Jangan sampai sebelum melakukan CT scan ya kita sudah memberikan terapi. Nah, itu juga salah. Kenapa demikian? Karena sebelum CT scan dan kita memberikan terapi yang seharusnya kita prediksi pasien ternyata stroke iskemik dan kita memberikan terapi iskemik dan ternyata hasil CT scan-nya stroke hemoragik, ya sumbatannya juga bisa makin meluas ya. Begitupun sebaliknya, ketika kita memberikan obat-obat stroke hemoragik namun pasien belum di CT scan dan ternyata setelah di CT scan pasien iskemik, ya juga bisa memperburuk kondisinya, pasien perdarahannya makin meluas. Jadi kita harus pastikan dulu dengan apa? Dengan CT scan dan kontras. Kenapa tidak dengan CT scan kontras? Ya karena CT scan kontras butuh persiapannya 6-8 jam. Tetapi prinsip lagi kita ingat, CT scan kontras non kontras ini adalah untuk melihat apakah ini iskemik dan juga ini hemoragik. Karena semakin cepat kita tangani, prognosisnya juga akan semakin baik. Jadi CT scan non kontras ini merupakan golden standard yang harus dilakukan ketika pasien datang ke IGD dan memunculkan gejala-gejala stroke yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, gimana untuk pasien-pasien yang tidak ada alat CT scan yang nanti kita akan bahas selanjutnya, atau gimana pada rumah sakit tertentu yang sudah maju, yang sudah ada MRI, ya tetap dilakukan MRI. Kalau memang ada MRI, ya dilakukan MRI, boleh dilakukan MRI. Tapi pada umumnya golden standard untuk pasien stroke adalah dilakukan CT scan, karena MRI sendiri alatnya sangat mahal dan tidak semua fasilitas kesehatan mempunyai alat tersebut ya. Yang kedua adalah melakukan EKG ya. EKG ini apa? Elektrokardiogram. Kenapa kita lakukan EKG? Ya karena kita tahu sendiri salah satu faktor resiko untuk stroke adalah atrial fibrilasi ya. Jadi kita bisa tahu dari kira-kira pasien ini karena stroke karena atrial, kemungkinan karena adanya gangguan irama di jantung apa tidak ya, dengan melakukan EKG pada pasien ya. Jadi tidak heran lagi ketika pasien datang ke IGD, ya salah satu pemeriksaan diagnostik atau pemeriksaan penunjang untuk pasien-pasien stroke ya dilakukan EKG. Kenapa demikian? Karena salah satu faktor resiko ya untuk stroke adalah atrial fibrilasi. Nah, itu kita bisa tahu melalui rekaman EKG. Yang berikutnya adalah CT angio. CT angiografi atau angiografi untuk apa? CT angio ini berfungsi untuk melihat patensi dari pembuluh darah atau kelainan pada pembuluh darah ya. Jadi biasanya dilakukan setelah pasien setelah pasien post stroke ya, bisa dikaji lebih dalam kira-kira masalahnya di bagian pembuluh darah, di bagian mana, potensi pembuluh darahnya seperti apa, ada tidaknya kelainan dan seterusnya.
Yang berikutnya adalah DSA, yaitu DSA ini apa? Digital Subtraction Angiography, ya. DSA ini merupakan prosedur minimal invasif atau minimal invasif, yaitu merupakan metode pemeriksaan gangguan pada pembuluh darah dengan menggunakan cairan kontras dan perangkat X-ray pada pembuluh darah di otak, seperti melihat malforasi arteri atau aneurisma pada otak dan seterusnya. Nah, DSA ini dilakukan oleh dokter, ya, bukan dilakukan oleh perawat, ya. Yang berikutnya adalah angiografi cerebral yang sudah kita bahas tadi, ya. Angiografi ini merupakan pemeriksaan baku emas juga untuk melihat adanya aneurisma di kepala apa tidak, ya. Kita melihat malforasi patensi pembuluh darah yang ada di otak dan seterusnya. Yang berikutnya adalah pemeriksaan lab yang berkaitan dengan faktor risiko, ya. Faktor risiko kita sudah tahu, faktor risikonya adalah hipertensi, ya, diabetes, apalagi, ya, bisa diabetes dan seterusnya, dan bisa menyebabkan gangguan elektrolit pada pasien-pasien stroke. Sehingga kita perlu juga tahu pemeriksaan laboratorium yang mendukung faktor risiko, misalkan pemeriksaan CBC, ya, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan serum elektrolit, ya, dan seterusnya. Pemeriksaan faktor pembekuan darah juga perlu, ya, sesuai dengan kondisi klinis pasien.